Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Kepala SMPN 12 Bapak Sucipto SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMPN 12. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan sebelumnya karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu hari ini. Karena kami hari ini, saya Siti Rumiati dan rekan saya Ibu Setianing Ayu akan melakukan pengimbasan dari tugas kami. Ini merupakan tugas terakhir dari bimbingan teknis yang kami lakukan, yaitu pengenalan anak kesulitan belajar. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Ayu. Maka Bu Ayu, kami silakan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai tentang apa itu kesulitan belajar, mungkin di sini Bapak atau Ibu ketika di dalam kelas pernah menemui anak didik kita itu mengalami kesulitan belajar apa tidak? Sering deh. Oke. Nah, apa kesulitan belajar itu Bapak Ibu? Jadi kesulitan belajar adalah ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar yang biasanya itu menggambarkan kondisi di mana seorang siswa mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Hambatan ini biasanya muncul dalam berbagai bentuk, seperti anak kesulitan menulis, anak kesulitan membaca, anak kesulitan menghitung, dan memahami konsep-konsep abstrak. Lalu kesulitan belajar ini memiliki jenis-jenis yang antara lain: nomor 1, disleksia. Disleksia ini kesulitan dalam membaca, memahami kata-kata tertulis, dan mengeja memahami teks. Kemudian jenis yang kedua, disgrafia. Kesulitan dalam menulis secara jelas dan terorganisir, termasuk masalah dengan ejaan, tata bahasa, dan motorik halusnya. Yang ketiga, diskalkulia. Kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika, melakukan perhitungan, dan menyelesaikan masalah matematika. Ini kesulitan berhitungnya Bapak Ibu. Dan yang keempat, gangguan perhatian atau defisit hiperaktif atau ADHD. Kondisi yang ditandai dengan kesulitan dalam memperhatikan, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Dan yang terakhir, kesulitan komunikasi atau disprasia, kesulitan berbicara, masalah koordinasi, motorik, dan ekspresi verbal. Nah, dari kelima jenis ini, mungkin Bapak Ibu pernah menghadapi siswa yang di jenis nomor berapa itu? 1, 2, 4, 5, 3. 1, 2, 4, 5, 3 berarti semuanya. Oke, jadi kesulitan belajar ini ada sebabnya Bapak Ibu. Penyebab kesulitan belajar yang pertama yaitu faktor biologis, kelainan genetik, cedera otak, atau gangguan neurologis. Yang kedua, faktor lingkungan, kondisi keluarga yang kurang mendukung, terus kurangnya stimulasi atau masalah kesehatan fisik yang berkepanjangan, teman, dan sering main handphone. Oke. Yang ketiga, faktor psikologis. Ini anak mengalami stres, kecemasan, atau depresi, dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Dan yang keempat, faktor pembelajaran.
Ini metode pembelajaran yang tidak sesuai atau kurangnya dukungan dari guru. Lalu dampak kesulitan belajar. Ini dampak yang pertama yaitu prestasi akademiknya yang rendah. Kesulitan belajar dapat menghambat pencapaian prestasi akademik yang optimal. Dampak yang kedua, rendahnya harga diri. Kegagalan berulang dalam belajar dapat menyebabkan anak merasa tidak mampu dan anak merasa kurang percaya diri. Yang ketiga, masalah sosial. Anak dengan kesulitan belajar mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang keempat, masalah emosional. Stres, kecemasan, dan depresi seringkali menyertai anak kesulitan belajar. Dan yang kelima, kesulitan dalam kehidupan dewasa. Kesulitan belajar yang tidak teratasi dapat berdampak pada pilihan karir dan kehidupan sosial di masa depan anak. Lalu instrumen identifikasi. Yang pertama yaitu komunikasi dengan siswa. Langkahnya kita membuat siswa merasa nyaman dengan kita. Terus ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih lanjut kira-kira kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa. Dan ketiga, kita tunjukkan rasa perhatian kita terhadap siswa. Yang kedua, kita melakukan observasi. Kita mengamati siswa dalam pembelajaran, memperhatikan bagaimana siswa berinteraksi dengan teman sebayanya dan dengan guru. Kemudian kita catat kesulitan yang sering muncul. Yang ketiga, tes dan penilaian. Kita melakukan tes akademik, tugas proyek, dan kegiatan kelas. Yang terakhir, evaluasi psikologis, penilaian kognitif dan emosional oleh ahli psikolog. Oke, tadi yang pertama tentang kesulitan belajar. Terus ini yang topik 2-nya Bapak Ibu, kesulitan membaca. Oke. Kesulitan membaca ini ada 4 poin. Yang pertama nanti definisi kesulitan membaca, jenis-jenis kesulitan membaca, strategi penanganan, dan media untuk meminimalisir kesulitan membaca. Mungkin Bapak Ibu guru di sekolah di sekelas ada yang menjumpai siswanya yang masih kesulitan membaca. Ya. Saya sendiri juga ada Bapak. Oke. Untuk kesulitan membaca, kondisi di mana siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan memproses informasi tertulis. Ini bisa mencakup berbagai masalah, mulai dari kesulitan mengenali huruf dan bunyi huruf, hingga kesulitan memahami makna kata, kalimat, dan paragraf. Biasanya di sini siswa itu sulit untuk membedakan bunyi huruf yang sama antara B dan P. Terus tanda-tanda umum kesulitan membaca, kosakata yang terbatas, ejaan yang buruk, kesulitan dalam pemahaman, dan kesulitan mengartikan kata-kata. Nah, jenis kesulitan membaca yang pertama, disleksia. Kesulitan membaca yang secara khusus mengganggu kemampuan seseorang untuk membaca. Orang dengan disleksia memiliki kecerdasan yang normal, tetapi mereka membaca pada tingkat yang jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Yang kedua, aleksia. Kesulitan membaca yang mengacu pada hilangnya kemampuan membaca yang sebelumnya mahir. Hal ini karena cedera otak atau penyakit. Dan yang ketiga, hipereksia. Kesulitan membaca di mana orang yang memiliki kemampuan membaca tingkat lanjut, tetapi
mungkin memiliki masalah dalam memahami apa yang dibaca atau yang diucapkan keras. Lalu strategi menangani siswa yang kesulitan membaca. Ini yang pertama, membangun kosakata anak. Guru bisa menceritakan kegiatan sehari-hari dengan lantang dan menyanyikan lagu, membuat kartu flash untuk melatih memahami arti kosakata baru. Yang kedua, petunjuk konseptual, membantu peserta didik menyimpulkan makna kata yang mungkin sulit mereka baca. Yang ketiga, membaca dengan keras, dapat meningkatkan kemampuan menguraikan kata dan decoding dan pemahaman membaca. Yang keempat, teknologi bantu. Teknologi to speech atau TTS dapat digunakan untuk membaca teks elektronik di situs web atau dokumen. Dan yang kelima, alat bantu visual dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk fokus dan melacak teks saat siswa membaca. Nah, lalu media yang kita gunakan untuk meminimalisir kesulitan membaca, mungkin ini bisa dipraktekkan bersama. Yang pertama, text to speech, membantu siswa melihat teks dan mendengarkan dibacakan secara bersamaan. Yang kedua, buku audio atau buku TTS digital, membantu siswa mendengar buku dibacakan dengan keras. Yang ketiga, pengenalan karakter optik atau OCR, membaca dengan keras teks dari gambar. Yang keempat, alat anotasi, membantu siswa membuat catatan dan menulis komentar saat membaca. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk mengingat informasi. Yang kelima, kontrol tampilan, memungkinkan siswa untuk mengontrol bagaimana teks ditampilkan. Misalnya merubah ukuran huruf, bentuk, dan warna huruf. Dan yang keenam, kamus dan thesaurus, memungkinkan anak-anak untuk mencari kata-kata yang tidak mereka ketahui ketika membaca. Oke Bapak Ibu, untuk topik 3 dan topik 4 akan dilanjutkan oleh Bu Rumi. Terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu, selanjutnya kami akan memaparkan tentang materi topik 3, yaitu kesulitan menulis dan strategi hubungannya. Tadi bersama Bu Ayu sudah membahas tentang kesulitan belajar sama membaca. Saat ini kesulitan menulis. Bapak Ibu, sama seperti yang ditanyakan Bu Ayu tadi, pernahkah atau punya pengalaman mendapati siswa yang kesulitan untuk menulis? Kira-kira seperti apa kesulitannya? Bisa diceritakan? Seperti apa? Untuk kelas 7 itu ada yang namanya Jangki Bu ya. Nah, itu dianya itu kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kalau biasanya kan saya kalau di buku paket kan materinya kurang lengkap ya. Nah itu biasanya saya tambahkan, saya dikte. Tapi kalau yang lain kan bisa mengikuti, saya tanya dulu siapa yang di sini kalau dikte belum bisa mengikuti, saya bilang gitu. Dari anak-anak itu semua bilang Jangki Bu gitu. Berarti anak-anak sudah tahu sebelumnya ya. Terus dicoba saya dikte dulu. Dan ternyata itu juga gitu. Dulu sebelumnya Jangki duduk di depan sendiri kan, dianya duduk di part nomor 3 ya, baris kedua yang dari utara. Terus ternyata setelah saya coba dikte semuanya, saya lihat, saya keliling ya. Nah, ternyata benar, Jangki itu tidak bisa mengikuti saya dikte waktu itu. Dan terus saya suruh apa? Nebeng temennya yang sampingnya suruh bantu gitu ya. Nah, itu kesulitan dia. Ternyata dia itu ketika didikte tidak bisa. Selain itu, saya juga pernah menulis di papan. Terus saya tanya, Mas Jangki bisa
mengikuti tulisan berupa di papan tulis bisa. Seperti kemarin kan ganti jadwal ya Bu, ke Senin saya kan buatkan papan tulis karena saya tahu nanti kalau didikte mungkin ada satu anak yang ketinggalan. Saya tuliskan itu juga itu dia lambat nulisnya Bu. Mungkin temennya sudah selesai, dia masih sampai hari Rabu. Sudah selesai semua temennya, ada itu kesulitan kelambatan dia dalam menulis bisa, tapi terlambat belum boleh. Dan kemarin mungkin karena waktunya mepet deh, jam terakhir saya. Nah temennya itu tak suruh literasi deh, itu kegiatan Indonesia kemarin jam terakhir kurang waktunya kurang antara 5 menit apa berapa menit gitu. Dan Mas Jaki khusus Mas Jaki tak suruh ke depan Mas Jaki, ayo maju membaca sama Bu Ulfa. Terus dia izin gini, Bu, saya mau izin pipis. Izin pipis itu juga kok lama banget gitu nggak kembali. Nggak tahu karena apa juga nggak tahu. Minta sama saya atau justru membaca gitu ya. Itu yang kemarin deh. Nah terus gitu dan terus kemarin mau saya suruh baca ternyata waktunya sudah siap-siap pulang. Jadi belum sempat saya suruh membaca sama saya gitu saja. Terima kasih atas Bu Ulfa atas pengalamannya, luar biasa sekali. Bu Ulfa juga lumayan bagus mendampingi putra putrinya di kelas. Terima kasih Bu Ulfa. Bapak Ibu, ini nanti kami akan berusaha memaparkan hasil BIMTEK kami ini karena berupa teori-teori. Kalau kita kaji teorinya tidak sepenuhnya tepat kalau kita terapkan di SMP, karena SMP kan beda dengan SD. Karena ketika kami belajar kayaknya teori ini di SD seharusnya sudah tuntas seperti itu. Jadi kan kita mudah, tetapi ternyata banyak siswa-siswa kita yang belum tuntas dalam membaca, kemudian menulis. Jadi kita terkena luar biasanya siswa. Oke Bapak Ibu, yang pertama yaitu definisi. Definisi dari kesulitan menulis adalah kesulitan yang dialami peserta didik ketika menuliskan huruf atau kata dengan benar. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Bu Ulfa, dia sebenarnya mungkin bisa menulis, karena mungkin dia nanti dalam pendengarannya tidak tepat, kemudian dia masih bingung huruf apa, jadi dia masih kesulitan. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud kesulitan menulis. Jadi mungkin responnya ke otak nggak sampai ke tangan, mandek di otak. Konsep belajar menulis ini yang berhubungan dengan konsep belajar menulis yang pertama yaitu pembelajaran menulis, karena juga dengan pembelajaran bahasa. Benar nih Bapak Ibu, karena dengan mereka menulis dia akan mengenal bahasa. Jadi kalau bahasa Indonesia diawali dari kiri ke kanan, bahasa Arab dari kanan ke kiri, seperti itu hubungannya dengan bahasa. Proses menulis erat kaitannya dengan kemampuan membaca dan berbicara. Bapak Ibu, Bu Ulfa mungkin ketika dia membaca marjaninya juga lancar apa tidak ketika dia kesulitan menulis? Membacanya belum sempat saya itu karena itu kemarin biasanya itu ya saya suruh kelompok, saya suruh membuat soal, saya kasih soal itu juga, tapi mungkin itu karena biasanya kalau didikte itu sulit bisa itu kesulitannya. Tapi kalau nulisnya itu bisa, cuma di papan itu cuma dia nggak bisa lancar, mungkin lambat gitu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin nanti lebih kita bisa observasi apakah berdampak siswa yang nulisnya itu kurang lancar, apakah berdampak dan dengan membaca atau berbicara. Menulis pada pembelajaran membantu peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, di sini ketika anak menulis dia pasti akan berpikir, mendengarkan berubah dia pasti akan berpikir. Itu membantu. Jadi menulis juga membantu siswa untuk berpikir kritis. Pelajaran menulis berhubungan dengan tangan, mengeja dan menulis ekspresi. Menggunakan tangan dia juga mengeja. Kalau bapak berarti B A P A K itu mengeja. Itu hubungannya dengan definisi menulis. Kemudian kesulitan, jenis-jenis kesulitan dari menulis. Yang pertama adalah disgrafia, adalah kesulitan belajar menulis. Biasanya anak-anak yang tidak bisa membedakan huruf. Kadang dia mau menulis B kayak P, dia menulis angka 9 kayak G.
menulis M bingung B, itu masih anak yang mengalami kesulitan disgrafia. Jadi dia itu bingung membedakan M sama N, ya itu dia mengalami disgrafia. Terkadang anak seperti itu, ya. Kalau menulis kadang saya harus ngecek ini apa. Nah itu sebenarnya bibit-bibit kesulitan menulis, tetapi yang tidak karena mungkin sudah tingkatannya tinggi, jadi kayak terabaikan, mungkin seperti itu, belum selesai, belum tuntas. Yang kedua, agrafia merupakan kesulitan belajar menulis yang benar. Sebenarnya ini hampir sama dengan disgrafia, tetapi agrafia ini ada penyebabnya. Jadi ada di hubungannya dengan otak. Jadi ada kelainan di otak seperti itu. Jadi ketika dia harus menulis yang banyak, yang sulit, dia itu mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga, kesulitan belajar menulis menyangkut kesulitan dalam menulis tangan, mengeja, dan menulis secara ekspresif. Ini nanti mungkin yang nomor 3 ini yang banyak dibahas. Strategi penggunaan kesulitan menulis ini dalam teori ini Bapak Ibu yang kami pelajari, teori untuk strategi penanganan kesulitan menulis. Pastinya nanti Bapak Ibu punya strategi yang lain. Yang pertama, tulis tangan. Pemodelan oleh guru cara membuat huruf yang benar. Yang kedua, pemodelan postur tubuh yang benar dengan cara memegang pensil saat menulis. Ini strategi menulis tangan. Jadi guru itu ngajari nulis. Begini loh B, begini loh A, begini loh N. Karena kadang anak kalau tidak dimodelkan diwarnai, diajari ya. Buat N itu dari kanan ke kiri. Bukan kiri ke kanan, tapi dari bawah kanan ke kiri. Nah, ini yang guru itu harus mengajari, modelkan dulu, dicontoni seperti itu. Yang kedua, strategi mengeja, pelafalan kata dengan benar, kemudian memperhatikan suara, ejaan, makna, dan etimologi. Nah, ini ketika mungkin Bu Ulfa mendikte gitu Pak, mungkin suaranya harus jelas, kemudian ngejaknya harus jelas. Berarti masuk kesulitan menulis itu. Nomor 3, strategi menulis ekspresi, yaitu menulis kalimat, kemudian produksi teks dengan hubungan visual. Bapak Ibu, kalau kami analisis nomor 1 dan nomor 2 ini, kalau kami analisis itu posisinya seharusnya tuntas di SD. Guru mengajari menulis, kemudian mengeja, itu seharusnya tuntas di SD. Tetapi dia ada mungkin anak-anak luar biasa yang belum tuntas, sehingga kita juga harus berusaha menanganinya. Nah Bapak Ibu, yang nomor 3 ini yang tugas kita posisinya di sini. Karena strategi menulis ekspresi, maksudnya begini Bapak Ibu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Terkadang anak tidak bisa mencurahkan di tulisan. Ini apa betul? Nah, ini sebenarnya dia juga mengalami kesulitan menulis. Jadi misalkan pelajaran IPA, ayo ceritakan di bukumu bagaimana proses terjadinya hujan, misalkan. Dia sebenarnya ngerti dari laut, naik panas dan sebagainya, itu paham banget dia. Tetapi dia menuliskannya itu kesulitan. Nah, mungkin yang tingkat SMP, anak-anak kita Bapak Ibu posisinya di sini. Ketika mau menjelaskan sejarah terjadinya apa, misalkan desa atau apa, atau kegiatan ekonomi, mau menjelaskan, itu sebenarnya di otak ada. Dia sudah tahu, tetapi ketika menuangkan di tulisan, dia kurang bisa mengeksplor. Mau menjelaskan, misalkan, ayo jelaskan ini bagaimana mencari volume bangun ruang ini. Dia bingung menuliskan. Nah, ini merupakan kesulitan dalam menulis. Kemudian media untuk meminimalisir kesulitan menulis, yaitu akomodasi tulisan tangan. Yang pertama, mengubah tuntutan menulis. Kemudian yang kedua, penyesuaian banyaknya tugas dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, mengubah kompleksitas tulisan. Yang keempat, menggunakan alat yang digunakan. Sebenarnya ini juga banyak harus dilakukan oleh guru-guru SD sebenarnya nih Bapak Ibu. Nah, tapi kita juga bisa melaksanakannya sebenarnya, walaupun belum bisa maksimal gitu, karena ini berusaha
menulis seperti itu. Tapi mungkin kita bisa lebih meningkatkan bagaimana siswa kita bisa menuangkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan dalam tulisan, baik itu cerita, bagaimana cara menjawab, bagaimana cara mendeskripsikan. Mungkin itu tugas kita. Media yang digunakan untuk menulis yang kedua yaitu speech to text software, word and text prediction, note taking tools, keyboard, immersive reader. Ini dalam teori nih Bapak Ibu, ini adalah alat-alat untuk memudahkan menulis. Tetapi pastinya sarana prasarana di sekolah kita tidak bisa. Jadi kita pakainya alat manual yang membuat siswa itu bisa untuk memperbaiki kesulitan belajarnya, terutama menulis. Topik 4 ini hubungannya dengan berhitung. Kalau saya perhatikan, ada Bu Desi. Nah ini nanti yang dibahas juga definisi kesulitan, jenis-jenis kesulitan berhitung, strategi dan medianya. Yang pertama, kesulitan berhitung dapat dimaknai sebagai istilah umum untuk menggambarkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar spesifik terkait numerasi karena berbagai alasan dapat berasal dari internal maupun eksternal peserta didik. Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang berhitung pasti hubungannya dengan matematika. Padahal tidak sepenuhnya berhubungan dengan matematika, karena ini numerasi ini hubungannya itu dengan fisika juga, kemudian sosial juga, dalam kehidupan sehari-hari pun juga. Contohnya mereka menggunakan uang, kemudian membaca grafik, membaca tabel, itu juga menggunakan numerasi berhitung. Jenis-jenis kesulitan belajar berhitung yang ini Bapak Ibu, yang pertama kesulitan dalam mempelajari fakta, kemudian mempelajari konsep, mempelajari prinsip. Untuk 1, 2, 3 kalau kami analisis ini berhubungan dengan pelajaran matematika. Untuk yang keempat ini Bapak Ibu, kesulitan dalam keterampilan menyelesaikan masalah. Ini semua pembelajaran pasti perlu untuk menggunakan, tidak hanya matematika, karena terkadang semua mata pelajaran juga menggunakan numerasi, baik itu membaca tabel, baca diagram dan sebagainya. Itu adalah proses numerasi berhitung. Strateginya ini yang dalam materi Bapak Ibu menggunakan CRI. Kalau di videonya itu mengajak anak belajar membuat hitung-hitungan. Misalkan Bapak Ibu pakai lidi 125, berarti lidinya ada 100, kemudian ada 20, ada 5. Yang membuat anak itu membawa ke benda konkret, kemudian ke gambar, ke buku, kemudian ke tulisan abstrak. Ini metode yang digunakan. Kalau kami amati, ini cocoknya juga hanya di SD. Ini media yang digunakan, media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kami tentang pengenalan anak kesulitan belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon umpan baliknya, karena ini juga merupakan tugas kami. Mungkin umpan baliknya Bapak Ibu bisa bercerita tentang apa yang sudah kami sampaikan, apa yang jenengan dapati di kelas, dan rencana ke depannya Bapak Ibu untuk mengatasi kesulitan ini, baik kesulitan belajar, membaca, menulis maupun berhitung. Kami mohon perencanaan, kira-kira perencanaannya seperti apa, baik di kelas maupun boleh, atau Bapak Ibu mungkin punya kreativitas perencanaan program untuk menangani siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar ini, baik berhitung, menulis maupun membaca. Ini Bapak Ibu. Mungkin Pak Isa? Ya. Mungkin anaknya juga. Biar Agis nggak masuk. Oke, terima kasih. Fokus ke kasusnya Bu Ulfa. Anak yang bermasalah biasanya dia sudah punya strategi untuk menutupi masalahnya. Contohnya ketika mau disuruh baca buka bertipis, ya guru ojo kalah. Sebelum kita menunjuk, siapa namanya? Jadi silakan pergi dulu ya, begitu.
Jadi bagaimana supaya cara untuk menghindari kita antisipasi terus sampai pada akhirnya dia tuh akan mau alur kita untuk dibimbing atau untuk diajak berani nulis, berani baca dan sebagainya. Jadi artinya ojo berterang jadi guru ketemu dengan budak-budak Inggris menunggu Bu Sari sama saya sudah warai itu saja ya, tapi nggak ada sebetulnya selalu berusaha anak-anak yang nggak bisa menjadi bisa, yang berani jadi berani, yang nggak kreatif jadi kreatif. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Izam. Ngomong Pak. Mohon, ini mancing. Monggo Bu Sari. Atau Bu Desi mungkin mendapati siswa yang kesulitan berhitung, mungkin ada rencana apa untuk menangani siswa yang kesulitan berhitung? Bu Desi bisa berbagi pengalamannya. Monggo Pinara. Pinara Vicky maksudnya. Monggo Bu Desi. Bu Sari mungkin ketika konsultasi bersama siswa-siswa hebat kita. Ini betul-betul yang guru kesukaan bicara ya. Iya, terima kasih Bu Umi. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Oke. Ya, waktu itu siswa didik kita Sofia sekarang sudah duduk di kelas 9 ya. Waktu kelas 7 kebetulan memang dia belum bisa membaca dan menulis. Jadi waktu itu saya Bu Ratna itu biasanya memanggil si anak itu untuk ke ruang BK. Kami memberikan pembimbingan untuk menulis. Jadi mulai dari A sampai separuh, masih belum tuntas waktu itu. Dan waktu itu dia bisa dari A sampai M itu kembali lagi ke A. Itu sudah lupa lagi, sudah lupa. Dan berikutnya saya suruh untuk menulis A, jadi dia belum bisa menulis huruf dengan sempurna. Jadi jika A seperti itu, dia U, mangap, ngowoh. Nah, waktu itu akhirnya kembali menggunakan trik pada waktu itu seperti guru TK. Kalau guru TK kan kita kasih titik-titik, akhirnya dia menebali. Nah, tapi kan tidak mungkin kita akan melaksanakan seperti itu seterusnya. Waktu saya tanya dari TK, dia sudah belajar tapi tidak bisa untuk mengingat. Waktu di SD sama orang tuanya dileskan juga ke guru TK, tapi dia tidak betah les. Orang tuanya juga sudah tidak sanggup untuk membimbing belajar menulis saat itu, dan ternyata dia hanya bisa mencontoh saja. Saat mencontoh pun hurufnya itu juga belum bisa huruf yang sempurna. Jadi kalau A itu jadi U, kalau B itu seperti V, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu nggak mungkin kan ya kita kalau harus membimbing untuk membaca menulis ulang. Apakah nanti ada kelanjutannya, sementara kita kan berprosesnya tidak bisa serta-merta, dan anak ini juga akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Apakah di sini nanti ada solusi cara-cara bagaimana untuk terutama anak-anak ini bisa belajar menulis yang benar dulu? Yang benar dulu itu triknya bagaimana? Terima kasih Bu Sari, terima kasih atas sharing pengalamannya. Pastinya juga kita mengalami kesulitan ya Bapak Ibu, karena di SMP itu sudah guru mapel, bertemunya juga tidak begitu intens setiap hari. Mungkin lebih ke bagaimana kita memposisikan siswa-siswa yang bermasalah itu, terutama yang mengalami kesulitan itu, kita lebih memberikan fokus memberikan perhatian khusus, walaupun kita tetap memperhatikan yang lain, mungkin ada beda nih Bapak Ibu, karena dia memang mengalami keterlambatan, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Sari. Demikian presentasi dari kami, pembimbingan dari kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk kedepannya. Semoga Bapak Ibu jika mendapati siswa-siswa yang kami bahas tadi mengalami kesulitan belajar, Bapak Ibu bisa memposisikan diri, tetap memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Kami akhiri pembimbingan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.